Ini benar-benar nggak ada ruang lagi tidak menggunakan alat keselamatan apapun. Nggak pernah tahu sewaktu-waktu galian ini rubuh atau hancur. Pemerintah mudah-mudahan kami dibantu agar kehidupan kami nggak kayak gini lagi. Kehidupan kami lebih baik lagi. Memohon kepada pemerintah kabupaten baik provinsi untuk memperhatikan bagaimana cara merubah alur sungai ini untuk menstabilitaskan sungai agar desa kami tidak terdampak banjir. Tim Indonesiaku menyambangi tanah kaya raya di Sumatera Utara. Langkah kaki saya menuju para penambang batu di sebuah perbukitan yang digadang mengandung emas. Di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing, Natal, terdapat sebuah desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai penambang tradisional. Pertambangan di Mandailing, Natal menjadi salah satu yang terbesar se-Sumatera Utara. Hal ini selaras dengan data milik pemerintah Kabupaten Madinah. Terdapat sejumlah jenis galian yang berbeda, mulai dari emas, batu bara, timah hitam, batu gamping, hingga perak dan tembaga. Desa Simalagi yang berada di sisi selatan Kecamatan Huta Bargot dikelilingi perbukitan Tor Sigompul yang menjadi lokasi galian pertambangan. Dalam kesehariannya, para penambang harus berjalan melewati bukit menanjak untuk bisa tiba di lubang galian. Sekarang ini kami lagi menuju ke galian lubang di Aexia Poras. Nah, jalanannya ini menanjak dan tanah merah, dan kondisinya juga masih sangat lumpur banget karena kebetulan habis hujan semalaman. Ini kami harus melewati ini kurang lebih sepanjang 1 km. Warga Simalagi terbiasa melintasi jalan setapak ini untuk tiba di lokasi mereka menambang. Jalur ini sama sekali tidak bisa dilintasi kendaraan. Tak ada pilihan lain bagi mereka, setiap harinya harus menyiapkan tenaga ekstra untuk menanjak di bukit yang sangat curam. Berjalan kaki sekitar 1 km dapat menghabiskan waktu hingga 1,5 jam lebih. Saat tiba di atas, tampak sejumlah galian pertambangan yang masih sangat tradisional. Tak ada alat berat yang terparkir, semua lubang galian dibuat menggunakan tenaga para penambang. Saya bersama Ilham, salah satu penambang warga Simalagi, bergegas untuk turun ke sebuah galian sedalam 10 meter. Ini lebar galiannya hanya sekitar 1 kali 1 meter aja. Belum sampai di bawah aja udah terasa pengap. Bak lubang tikus dalam tanah, saya pun mulai memijakkan langkah. Pertama kalinya bagi saya menelusuri galian lubang untuk mengambil batu seperti ini. Langkah demi langkah saya lewati dan ternyata bukan hal yang mudah dilalui. Semakin berada di bawah galian, ini benar-benar nggak ada ruang lagi. Semakin sempit. Dan di keadaan seperti ini, para penambang harus mencari batu yang ada emasnya sekaligus dipahat. Benar-benar sempit banget. Tiba di dalam, pencahayaan semakin minim dan ruang bernafas semakin sempit. Tak habis pikir, inilah satu-satunya penghidupan yang dilakoni warga Simalagi sehari-hari. Ketika masuk ke dalam sini, kami, Bang Ilham dan seluruh penambang tidak menggunakan alat keselamatan apapun. Jadi hanya bantuan senter di kepala untuk pencahayaan aja. Di sini semakin minim ruang untuk bernafas dan ini mereka bertaruh nyawa. Nggak pernah tahu sewaktu-waktu galian ini rubuh atau hancur. Amit-amit saya di sini aja udah merasa deg-degan banget.
Batu yang hendak dipahat tidak memiliki spesifikasi. Rata-rata jenis batu di dalam galian ini sama. Dengan sigap, Ilham langsung memalu batu yang tengah dikumpulkan. Dirinya sudah menjalani pekerjaan ini selama hampir 13 tahun. Tentu sudah sangat paham terhadap jenis batu galian. Pakai apa bawahnya biasanya? Karung biasanya. Oh ini. Biasanya kita pakai. Oke. Batu yang ada emasnya ini diambil dari kerak-kerak lapisan tanah yang ada di dalam. Ini kita udah dapat sebagian. Mau dikumpulin dulu. Waktu belasan menit terasa lama ketika berada di dalam. Utamanya bagi saya yang baru kali pertama, seharusnya menambang dengan cara seperti ini diberi batas waktu tertentu sehingga bisa menghirup udara di luar dan bernafas lega. Sayangnya tak ada aturan demikian. Para penambang bertahan selama mungkin di dalam tanah untuk bisa mendapat hasil maksimal. Sekarang batunya sudah dikumpulkan. Kami mau naik ke atas dan masih sama harus melewati lubang galian yang sesempit ini. Mata saya udah pedih banget. Oke. Ini ada satu spot, satu langkah lagi untuk menuju tangga keluar yang betul-betul semakin mengecil. Benar-benar harus merangkak banget. Aduh, palanya udah kena ini nih. Melakukan pekerjaan ini sejak usia 19 tahun, Ilham mengaku tak ada pilihan lain. Sebagai warga asli desa Simalagi, dirinya mengaku sulit mendapat mata pencaharian lain di tanah kelahirannya. Sementara, ia tetap harus memenuhi kebutuhan hidup. Selama jadi penambang di sini, apa sih yang dirasakan Bang Ilham gitu? Mungkin pernah punya nggak sih pengalaman-pengalaman yang bikin trauma atau kapok gimana Bang? Udah memang dulu pernah ketimbun di lubang. Tertimbun? Iya, untung ada teman saya yang lihat. Kalau nggak dia yang lihat, mungkin saya udah mati. Itu kalau kayak gitu gimana Bang? Maksudnya kondisi seperti itu apa yang saat itu dirasain? Sakit sih sakit, tapi pasrah aja lah sama yang kuasa. Udah pasrah? Iya, mau gimana lagi, aku udah nggak bisa bergerak lagi di dalam tanah. Tertimbun tanah, benar-benar ke kubur gitu Iya, ya Bang? kubur ke tanam. Nah ini kan sampai sekarang artinya sudah punya pengalaman seperti itu, emang nggak trauma Bang ke dalam lagi? Trauma, tapi mau gimana lagi, mata pencarian kan di sini cuma nambang aja, nggak ada kerjaan yang lain. Nggak ada yang lain. Dari 2010 sampai sekarang itu kalau jual berapa penghasilan yang didapat? Kadang nggak tentu lah, kadang dapat kali 100.000, 200.000, kadang nggak ada hasilnya sama sekali. Jong kosong. Pak Jokowi kami minta masyarakat di sini minta disejahterakan lah, minta diadain kerjaan yang lain lah, biar nggak kerja ini lagi kami. Dibantu ya Bang Ya, ya. pengennya dibantu gitu aja lah. Sungguh memilukan, nyawa seolah tak ada harganya. Sementara Ilham terjebak oleh situasi tidak memiliki pilihan. Galian tambang yang ada tidak memberi kepastian dengan hasil yang tak sepadan. Keinginan mereka sederhana, mendapat penghidupan layak tanpa harus mengkhawatirkan nyawa. Sekarang kondisinya sudah mulai turun hujan. Kami mau membawa hasil yang didapat tadi ke perkampungan. Jarak dari Aek Sihaporas menuju pemukiman warga berkisar 3 km. Kami menempuh perjalanan melalui jalur menurun sambil membawa satu karung hasil batu yang didapat.
Tiba di pemukiman, terdapat sebuah rumah yang biasa disambangi para penambang untuk menghaluskan batu yang telah dikumpulkan. Ibu-ibu di desa Simalagi rupanya diupah untuk menumbuk batu-batu dari dalam karung. Ibu sudah berapa lama nih jadi penumbuk batu? Ada 5 tahun adalah. 5 tahunan. Ini ibu diupah? Iya, Iya. Berapa Bu upah yang ibu dapat biasanya? 1 karung 15.000. 1 karung 15.000. Kalau sehari menumbuk berapa karung biasanya? Tengok kalau banyak batunya kadang 4, kalau sedikit batunya 2, kadang bisa 5, tergantung banyak batunya apa enggak. Oh, nggak nentu juga ya Bu ya? Oke, dengan penghasilan yang ibu dapat, itu kalau untuk kebutuhan di rumah cukup nggak sih sehari-hari? Ya sebetulnya nggak cukup, tapi daripada nggak ada bantu-bantu suami gitu kan. Ibu harapannya apa sih Bu? Semoga kami pemerintah mudah-mudahan kami dibantu agar kehidupan kami nggak kayak gini lagi. Semoga dilihat mudah-mudahan nggak kehidupan kami lebih baik lagi gitu. Batu yang telah ditumbuk kemudian digiling dengan mesin tradisional. Proses ini dilakukan hingga bentuk emas solid, tampak dan terlihat. Nah, ini terlihat dari hasil batu yang diambil tadi. Ada mengandung emasnya seperti ini, ternyata bentuknya. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Mandailing Natal secara geografis dikelilingi oleh sungai, seperti Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, yang dilintasi oleh derasnya aliran sungai besar. Desa ini terletak di ujung barat Kabupaten Mandailing Natal yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pertemuan antar dua sungai besar kerap menimbulkan kendala bagi warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini merupakan satu-satunya transportasi penyeberangan antar dusun di Desa Muara Batang Angkola. Sesuai dengan namanya, desa ini merupakan aliran muara atau pertemuan antara Sungai Batanggadis dengan Sungai Batang Angkola. Terdapat lebih dari 200 kakak di Desa Muara Batang Angkola yang harus bertumpu pada minimnya akses infrastruktur jembatan dan jalan. Desa yang terdiri dari 2 dusun ini sejak lama mendambakan sarana penyeberangan guna menunjang aktivitas berladang. Usai menyeberangi sungai, kami disambut dengan jalan setapak yang masih tanah merah. Dan inilah kondisi yang harus kami tempuh kurang lebih sekitar 3 km. Wilayah Desa Muara Batang Angkola terpisah oleh aliran sungai, sehingga dari desa induk menuju destinasi kami ke Dusun Lubuk Sihim sangat sulit diakses. Jika terdapat jembatan penghubung, waktu tempuh perjalanan tentu akan lebih singkat. Melewati rintangan demi rintangan, akhirnya kami sampai juga di Dusun Lubuk Sihim. Sungai dimanfaatkan oleh warga Muara Batang Angkola untuk mencari ikan. Sebelum mayoritas warga desa bercocok tanam di daratan, Desa Muara Batang Angkola dikenal sebagai tempat hidup para nelayan. Warga di sini biasa mencari ikan untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kami sudah ada di tepian Sungai Batanggadis untuk menangkap ikannya menggunakan jala atau jaring. Kini, mencari ikan di sungai dijadikan sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Rata-rata makanan yang dikonsumsi warga berasal dari sayur-sayuran yang ditanam dan ikan sebagai lauk pelengkap. Hal ini dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat untuk belanja kebutuhan pangan sehari-hari.
Jaring yang digunakan merupakan satu-satunya alat tangkap yang sudah lama tidak diganti. Kondisi ini diperparah dengan kondisi sungai yang kian tercemar, sehingga hasil tangkapan tidak menentu. Beruntung hari ini kami masih mendapat ikan walau sedikit. Dari tepian sungai kita bisa dapat ikan kayak gini. Kalau orang sini sebutnya itu ikan lelan ya. Sekarang mau kami kumpulkan dulu. Bu, kenapa nggak beli aja Bu ikan di pasar? Enggak apa, duitnya Mahal ya Bu? mahal dibeli. Biar aja kami yang berapa carinya. Ibu, kalau sekali mencari dapatnya berapa banyak? Tak tentu berapa banyaknya. Harapan Ibu apa Bu? Perahu, Perahu. minta perahu di apa itu dibeli untuk bisa kami mencari ikan. Ingin bantuan, mau beli jaring lagi, mau beli apa jala supaya bisa kami mencari ikan. Pak Jokowi rojo tu solirin jolo sason dia keadaan nami di Muara Batang Angkulaon. Sulitan kami menjadi anjala kepeng di son. Hidup serba kekurangan dan tak memiliki pilihan masih kental dirasakan oleh warga di pelosok Mandailing Natal. Mereka kerap menanam asa sembari berjuang menggapai sejahtera. Hamparan kebun sawit luas sekali. Sekarang kami mau memanen buah sawit yang tersisa. Di sini tuh pepaya melimpah banget. Sayang belum bisa optimal karena yang matang itu nggak banyak di sini. Lahan kebun sawit yang terbentang lebih dari 2 hektar ini menjadi penghidupan warga Muara Batang Angkola. Meski terhampar luas, para petani sawit kerap mengalami kendala saat musim tertentu. Lahan sawit dikelilingi rawa dari aliran sungai Muara Batang Angkola. Ketika musim hujan tiba, luapan air kerap kali membanjiri kebun yang dapat mengakibatkan gagal panen. Padahal, waktu panen buah sawit terbilang sering, 1 kali dalam 2 pekan. Dalam sekali panen, warga bisa menghasilkan sekitar 500 kg sawit. Kalau orang sini sebutnya itu mendodos untuk mengambil buah sawitnya. Jadi pakai pisau dengan gagang panjang kayak gini yang ujungnya tajam. Kita tancapkan ke sana. Karena saya belum berhasil nih dapat satu tandannya. Kayaknya perlu bantuan, Bang. Tak banyak sawit yang bisa kami panen. Hal ini disebabkan minimnya perawatan rutin. Ya, para petani sawit mengaku hasil yang mereka dapat tidaklah sepadan, sehingga tidak mampu untuk membeli obat anti hama. Sekarang menjual ini kemana ya? Hasil Kita panen menjual ini ke toke. Cuman kita kan ke toke ini harus butuh untuk akses jalan. Contohnya kita kan perahu. Itu ongkosnya berapa kalau menggunakan perahu, Pak? Ongkos kita per perahu dia kadang ada 150, 200 per kilonya. Jadi itulah hasil di setiap harinya kan. Mungkin gara-gara akses jalan kemari kan payah. Pak Presiden tampak yang pemimpin-pemimpin lah di negara kita ini ya. Cuman kita kepingin kita ke depannya akses jalan yang utama. Karena mungkin kalau melewati jalan kita bisa langsir sendiri, jadi ongkos nggak keluar lagi. Sawit sebagai komoditas ekspor utama negeri ini rupanya tidak menjamin kehidupan para petani sawit. Setidaknya di pelosok Mandailing Natal, sawit seolah tak ada harganya bagi mereka. Hari ini kami tak mendapat hasil panen maksimal. Hanya sejumlah tandan sawit setara 30 kg yang bisa kami jual.
Melintasi sungai dengan perahu, Alim dan keluarganya membawa sawit ke penampung dan hanya mendapat Rp60.000 saja. Sungguh ironi. Sama halnya sawit, ladang perkebunan milik warga berada di seberang sungai. Lagi-lagi, tak adanya akses jembatan menjadi kendala besar yang dirasakan warga. Pepaya menjadi buah-buahan yang mudah ditanam di sini. Nah, jadi ini memang perahunya ini untuk menyeberang ke lahan dari dataran pemukiman warga di sebelah sana. Dan ini kita sudah sampai, sekarang mau turun dari perahu. Buah pepaya tumbuh di daerah tropis dataran rendah seperti di desa Muara Batang Angkola. Waktu yang dibutuhkan agar pohon pepaya bisa dipanen juga terbilang singkat, hanya sekitar 1 tahun usai ditanam. Cara memanen buah pepaya terbilang mudah, namun untuk mendapatkan pepaya yang manis perlu perawatan ekstra agar tidak terserang hama. Sayang, ibu-ibu di sini menanam secara organik dan tidak dengan perawatan khusus. Kalau biasanya waktu panen pepaya itu berapa lama sih, Bu? Sekali seminggu. Sekali seminggu. Sekali panen, Ibu bisa menghasilkan berapa banyak? 30 kilo. Kalau sekarang harga 1 kilonya itu berapa, Bu? Biasanya? Cuman 2.500. 2.500? Iya. 1 kilo, Bu? Iya. Murah banget, Bu, ya? Iya, tapi nggak tahu kita harganya macam mana kalau di sini. Emang udah dari sananya dikasih harga segitu? Segitu. Ibu keinginannya apa, Bu? Ya dibantulah. Ini diperhatikan Pak Jokowi. Supaya maju masyarakat kami ini. Nenek berusia 60 tahun ini masih gigih datang ke kebun untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan yang ia jalani serba pas-pasan dan hanya dari sinilah satu-satunya penghasilan yang ia lakoni. Meski hari ini hasil panen pepaya sangat minim, Nurbaidah dan keluarganya tetap menjual pepaya yang didapat karena kebutuhan mendesak. Hari ini mereka hanya memperoleh Rp15.000 dari 6,5 kg pepaya yang dihasilkan. Sungguh memilukan. Sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat adalah seperti jembatan, karena sulitnya untuk pengangkutan bahan pertanian dari seberang. Namun karena sempitnya lahan pertanian kami, semua sudah dibuat kawasan, jadi kami terhempit oleh lahan tersebut. Sejak dulu sudah menanam, namun kami ketakutan. Pengennya ada sosialisasi dari pihak terkait terhadap masyarakat, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Jadi kalau masyarakat di desa Muara Batang Angkola ini trauma akan menanam. Karena di setiap waktunya, apalagi di perkiraan kami sekali 5 tahun, itu banjirnya sampai semeter di desa kami. Jadi segala tanaman yang ada di lahan pertanian ini otomatis mati, gagal panen. Tak pernah kami panen seutuhnya, Bu. Itulah perkiraan di sini. Sangat memohon kepada pemerintah kabupaten baik provinsi untuk memperhatikan bagaimana cara merubah alur sungai ini untuk menstabilitaskan sungai agar desa kami tidak terdampak banjir. Siapa tak kenal Danau Toba? Panoramanya membuat pandangan mata terpukau. Salah satu keajaiban alam yang menakjubkan ini menyimpan sejuta cerita dari kehidupan yang bergerak di sekitarnya. Syarat akan adat, itulah yang tergambarkan dari desa kelahiran si Bagot Nipohon ini. Terdiri dari 180 kakak, desa Meat di sisi selatan Danau Toba menjadi kampung iklim dengan beragam inovasi. Saat menyambangi desa ini, saya bertemu ibu-ibu yang tengah membersihkan sampah sisa memasak. Tidak untuk dibuang,
rupanya sampah ini dikumpulkan dan hendak didaur ulang. Sejak lama, masalah sampah di desa ini menjadi kendala utama. Warga tak ingin mencemari keasrian Danau Toba, namun tidak pula memiliki tempat pembuangan akhir yang memadai. Atas dasar itulah PT Inalum di Sumatera Utara menjajaki program untuk melestarikan alam dengan sosialisasi cara pengolahan limbah. Ketika melakoni bentuk kerjasama melalui program milik Inalum, perlahan perilaku membuang sampah oleh warga Meat berubah ke arah daur ulang limbah. Salah satunya dengan membuat cairan ekoenzim atau cairan fermentasi dari sampah organik seperti sayur-sayuran. Proses membuatnya cukup mudah, hanya dengan dicampurkan ke air dan larutan gula merah, lalu didiamkan. Kegunaan air limbah yang difermentasi ini bisa untuk pembunuh hama alami, menyaring udara, bahkan digunakan kembali untuk mencuci piring. Nah, proses akhirnya setelah ditutup rapat seperti ini, itu didiamkan selama kurang lebih 90 hari atau 3 bulan. Yang sudah jadi itu yang seperti ini. Nah, jadi ekoenzim itu proses fermentasi dari limbah organik. Yang ini setelah disaring, airnya itu bisa digunakan untuk mencuci atau membersihkan air ya Bu ya. Terdapat pengelolaan jenis sampah lainnya yang ditekuni oleh ibu-ibu di Desa Meat. Siapa sangka, dedaunan kering yang selama ini hanya mengotori halaman, rupanya bisa disulap menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, selain pemanfaatan limbah rumah tangga, limbah lainnya juga digunakan untuk bikin briket arang seperti ini. Jadi dari daun-daunan kering dibakar, dicampur bahan lainnya, jadi deh briket arang sebagai bahan bakar alternatif. Program ini berjalan sejak tahun 2017. Itu pertama kita bekerja sama dengan PT Inalum. PT Inalum menerima kita sebagai mitra untuk pengembangan pariwisata, termasuk itu mengangkat atau membantu mengolah kami limbah ya Pak? mengolah limbah. Mengangkat itu masalah ramah lingkungan. Jadi kita tawarkan potensi kita yang memang bisa kita bilang hama, yang memang bisa kita merusak lingkungan, jadi bermanfaat untuk masyarakat. Pada saat kita melihat potensi Desa Meat dengan kondisi alam yang sangat luar biasa, ini menyuguhkan suatu kenyamanan tersendiri pada saat kita datang ke sini. Ada kenyamanan mata pada saat kita memandangnya gitu, dengan potensi lainnya masyarakat dan budaya adatnya. Jadi dari semua intinya itu tentang kebersihan, dari rumah, pakaian diri, sampai dengan halaman, kita itu menjadikan suatu kekuatan untuk yang bisa kita kembangkan di sini. Jadi dari yang selama ini dianggap masalah oleh masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata yang ada di Desa Meat, itu ingin kita menjadi sebuah kekuatan yang kita angkat dari situ gitu. Briket arang digunakan untuk memanggang produk UMKM yang hendak dijual, seperti bakso goreng atau basreng. Hal ini rutin dilakukan ibu-ibu sebagai langkah inovasi dalam mengurangi gas buang, sembari melakoni usaha untuk meraup pundi rupiah. Hal ini jadi pemanfaatan limbah yang amat berdampak bagi lingkungan. Anugerah keindahan alam Toba di Desa Meat tetap terjaga, serta menambah nilai ekonomis bagi warga. Assalamualaikum Mamah Dede. Mulai 9 September, ini baru Trans 7.